Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya adalah staf dosen PNS pada program studi keperawatan Politeknik Indramayu. Dalam penyampaian terkait tentang deskripsi mata kuliah ini atau RPS pada mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah institusional yang bobotnya adalah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Alasan kenapa kita memasukkan mata kuliah ini pada mata kuliah institusional, yang pertama adalah satu, berdasarkan market research atau need assessment. Yang kedua adalah juga pada aspek pelayanan kesehatan, masalah keselamatan dan kesehatan menjadi domain yang penting pada indikator mutu daripada pelayanan kesehatan. Bahkan pada salah satu instrumen standar nasional akreditasi rumah sakit, hal yang menjadi starting point penilaian akreditasi adalah masalah keselamatan pasien atau pasien safety. Pada mata kuliah ini ada hal yang akan disampaikan, diantaranya ruang lingkupnya meliputi dasar-dasar K3, kemudian peraturan perundang-undangan terkait dengan K3, kemudian adalah patient safety, kemudian healthcare associated infection atau K3 rumah sakit, kemudian juga tentang APD, kemudian promosi K3, psikologi kerja, ergonomi, dan tadi adalah safety culture. Pada saat awal pertemuan, saya melakukan konsensus dengan mahasiswa dalam bentuk kontrak pembelajaran yang dituangkan dalam sebuah legal di mana disepakati bersama terkait tentang waktunya, bahkan sampai proporsi penilaian yang akan kita lakukan, dan dituangkan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa. Di sini biasanya adalah koordinator daripada mata kuliah tersebut. Adapun materi-materi yang dapat dirujuk oleh mahasiswa adalah bisa dalam bentuk buku referensi, kemudian adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah interaktif. Pada implementasi perkuliahan K3, saya menggunakan konsep untuk interaktif learning model sebagai pengajawantahan dari konsep student centered learning. Jadi dengan demikian, saya akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, lebih mandiri. Di antaranya, konsep-konsep yang digunakan meliputi dua, dengan metode sinkronus atau tatap muka, baik daring maupun luring. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode asinkronus, metode yang menggunakan beberapa domain untuk meningkatkan kemandirian sehingga tetap mereka dapat interaktif dengan kita. Pada saat pandemi, kami menggunakan beberapa alat. Di kami sudah terafiliasi dengan LMS, Learning Management System ataupun e-learning, di mana untuk proses pembelajaran dapat menggunakan baik daring maupun luring atau hybrid. Pada pembelajaran awal, sebelum kita melakukan perkuliahan, minimal hari -1, mahasiswa sudah diberikan materi dalam LMS, sehingga diharapkan besoknya mereka sudah in dengan materi. Bahkan bahwa RPS sudah kita drop pada LMS minimal 1 minggu sebelum pembelajaran, sehingga kita sama-sama check and balance apakah ada materi-materi yang tercapai atau yang belum tersampaikan.
Dalam LMS ini kita gunakan ruang untuk diskusi atau komentar, juga untuk pengiriman tugas. Bentuk pembelajarannya adalah menggunakan small group discussion, kemudian yang kedua adalah studi kasus, kemudian pada pembelajaran yang asinkronus, diantaranya tadi dengan tugas mandiri, baik itu yang dikirimkan melalui e-learning maupun dikirimkan langsung pada saat tatap muka. Setelah selesai tatap muka, saya berikan tugas tambahan untuk memberikan review atau risalah terhadap materi yang sudah disampaikan pada saat hari itu, dan diakhiri dengan post test. Kemudian pada perkuliahan praktikum, beberapa hal yang digunakan diantaranya adalah observing, pengamatan yang dilakukan pada lingkungan sekitar kampus, baik itu di laboratorium, di kelas, kemudian di bengkel-bengkel prodi teknik, untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan penerapan K3 di sana. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati pada saat awal pembelajaran. Kita berikan reward, apresiasi, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lain berupa partisipasi. Proporsinya adalah yang pertama kehadiran. Kehadiran kita berikan reward yaitu 10%. Yang kedua adalah kuis yang diberikan pada saat harian dengan adanya questing saat proses pembelajaran, dan juga pada saat di dalam ruang Zoom, di ruang chatroom, di Meet dan yang lainnya. Kemudian berikutnya kita berikan apresiasi dengan bobotnya adalah kuis 15%, penugasan mandiri yang kita drop di LMS berupa risalah atau resume terhadap mata kuliah itu adalah bobotnya 20%. Untuk penilaian UTS itu 25% dan UASnya adalah 30%. Selain itu, pada saat perkuliahan saya pun melakukan melakukan identifikasi, pemetaan, juga melakukan memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hambatan pada saat kuliah. Di antaranya ruang yang kita gunakan adalah menggunakan WhatsApp group. Selain menggunakan LMS, WhatsApp group, kemudian juga Google Meet dan Zoom meeting, itu diharapkan mereka dapat banyak hal lebih. Tetapi tetap bahwa subjek utamanya adalah mahasiswa. Itu yang disampaikan, sehingga diharapkan nanti kita sebagai dosen hanya melakukan fasilitasi saja atau meng-coach sesuai dengan apa yang mereka mampu. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai ya? Bisa? Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa. Ya, Mohon bisa, rekan-rekan bisa on cam dulu agar kelihatan muka-muka cantik dan gantengnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang semuanya. Semoga mahasiswa saya yang luar biasa ini diberikan kesehatan selalu ya. Karena nikmat yang paling luar biasa itu nikmat sehat. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oke, baiklah, pada siang hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan K3 rumah sakit, khususnya adalah tentang upaya manajemen pasien safety di rumah sakit. Ya. Untuk absen, rekan-rekan silahkan boleh mengisi di link LMS, silahkan boleh diakses, dan materi nanti sudah saya drop di LMS, dan kemudian nanti di akhir materi kita ada post test, nanti link post testnya akan saya kirimkan di Google Drive. Untuk itu
saya harapkan rekan-rekan bisa menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Rina, sehat Rin? Sehat. Semangat ya. Oke. Baik, kita mulai tentang fase safety. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak. Fase safety. Bahwa poin penting dalam upaya atau penilaian daripada akreditas rumah sakit adalah upaya yang berhubungan dengan keselamatan pasien atau fase safety. Fase safety merupakan indikator daripada mutu pelayanan. Bermutu tidaknya pelayanan salah satunya adalah bisa dari angka fase safety. Ini. Dalam hal ini isu-isu yang perlu dipahami dalam konsep upaya keselamatan pasien atau K3 rumah sakit itu meliputi berbagai macam hal, diantaranya adalah keselamatan pasien dan pengunjung, keselamatan karyawan, juga keselamatan atau citra rumah sakit. Manajemen harus punya goodwill, komitmen untuk betul-betul menegakkan daripada upaya keselamatan pasien. Kita tahu bila terjadi kasus, maka otomatis animo atau kredibilitas pelayanan akan turun, sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada kelangsungan dan kesejahteraan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Nah ini, upaya-upaya fase safety meliputi berbagai macam langkah, dari mulai pada identifikasi risiko, manajemen risiko, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Ini adalah dasar hukumnya. Tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah merupakan instrumen yang menjadi starting point daripada SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Ya. Ada beberapa istilah daripada keselamatan kerja, khususnya K3 rumah sakit. Ada insiden, ada eksiden. Kalau insiden itu adalah hampir celaka, mendekati celaka. Yang kedua adalah eksiden. Adanya upaya K3 di rumah sakit, salah satunya adalah upaya fase safety, harus mampu menjadi tools yang mengeliminate berbagai macam potensi yang dapat menyebabkan baik kondisi potensial cedera atau insiden, atau juga eksiden, kecelakaan. Sehingga prinsip-prinsip keselamatan pasien tidak hanya memproteksi pasien, tapi juga kita sendiri. Karena kita pun sebagai mediator perantara. Akibat apa? Tadi, dua hal. Kondisi yang tidak aman atau perbuatan yang tidak aman. Bila kita melakukan kegiatan pelayanan dengan baik, sesuai dengan standar dan kode etik, maka otomatis kita mendekati naiknya mutu pelayanan. Saat ini kita melihat di sini, pasien datang membawa ekspektasi. Pasien datang membawa sejuta harapan. Apa? Mau sembuh. Bila pelayanannya prima, maka value atau customer value pun akan naik. Kita nggak usah repot-repot melakukan marketing ataupun iklan. Iklannya, jualannya adalah pelayanan kita sendiri. Nah ini. Saat ini kita melihat pendidikan pasien semakin meningkat. Semakin naik tingkat tuntutan kepuasannya. Kedua, semakin mudah mengakses informasi. Dikit-dikit ada kasus di yang lain, ikut-ikutan. Ya kan? Artinya konsekuensinya ketika ada ketidakpuasan, langsung publis di media sosial. Akan mudah ketika ada citra negatif maupun citra positif.
Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup, lifestyle. Kebutuhan saat ini tidak lagi berpihak kepada kebutuhan dasar sebagai utama. Tapi apa? Kebutuhan self-esteem, kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya apa? Orang berobat bukan hanya untuk berobatin saja, tapi memilih yang menjadi ciri daripada sosialita atau kelas sosial. Dengan demikian orang akan memilih rumah sakit yang memang selain memenuhi kebutuhan untuk pengobatannya juga kebutuhan terhadap harga dirinya. Secara tidak langsung ini menjadi ajang kompetisi positif. Kita sebagai masyarakat dipuaskan, diuntungkan. Karena semua paskes akan berlomba-lomba menjaga mutu pelayanan. Ya kalau tidak tadi, mati atau mutu. Ini disebut dengan perubahan gaya hidup dan mencari nilai. Pasien datang itu hanya ingin disapa. Pasien datang itu hanya ingin ditanya. Pasien datang tidak mau disusahkan dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Nah ini. Dengan adanya hal ini menjadi motivasi positif bagi kita untuk menjaga mutu pelayanan. Salah satunya adalah upaya keselamatan pasien. Dulu pasien operasi mungkin butuh berhari-hari untuk pulang ke rumah. Sekarang rumah sakit harus segera mendorong pasien pulang ke rumah. Salah satunya indikator mutu pelayanan adalah loss, length of stay. Lamanya pasien dirawat di rumah sakit. Jadi kalau pasien lama nggak pulang-pulang, ada apa? Mungkin ada mutu yang tidak terpenuhi. Nah ini. Ditambah lagi dengan hal ini. Selain perubahan daripada unsur di masyarakat, juga perubahan dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Kemajuan ilmu dan teknologi. Pergeseran nilai tadi. Kenapa upaya pasien safety harus dikuatkan oleh kita? Karena rumah sakit selain sebagai tempat penyembuhan, juga sebagai tempat berinteraksi berbagai macam hazard. Nah ini akan terjadi banyak kejadian, medical error, medical negligence, kecelakaan pasien. Nah ini complicated karena banyak interaksi yang dapat menimbulkan resiko. Ya. Dan kenapa perlu pasien safety? Karena kita perlu perisai, pelindung. Sehingga fungsi pasien safety adalah melindungi kita dari berbagai macam potensi bahaya tadi. Nah ini. Jadi secara khusus saya sebut bahwa kita melakukan pasien safety sama dengan kita melindungi diri kita sendiri. Mau Silakan. bertanya. Ya. Terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit tadi, Pak, gimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat atau sarana prasarana? Apakah akibat sarana dan prasarana? Jadi, apakah rumah sakit itu berhak menolak pasien apabila memang tidak ada peralatan? Kalau memang harus terpaksa menolak, apa yang harus dilakukan rumah sakit? Baik, makasih. Dan kita sebagai perawatnya nih, Bapak, bagaimana? Rumah sakit tidak boleh menolak. Kalau menolak itu ada prosedur yang harus kita penuhi. Paling tidak kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Kita memberikan yang namanya first aid, pertolongan pertama sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Jadi menolaknya bukan di gerbang, pasien masuk dulu dalam area pelayanan kita. Ya, nanti kita jelaskan dengan segala keterbatasan, maka dorong pasien untuk diberikan choice, apakah dirujuk ataupun yang lain. Intinya penolakan tidak di gerbang lah, ya. Itu Kak. Ya. Jadi kita sudah minimal memberikan pelayanan sesuai dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang ada. Oke. Selanjutkan dulu ya. Nah ini apa upayanya? Upayanya apa? Ada 6 sasaran upaya keselamatan pasien. 1, ketepatan identifikasi pasien.
2, peningkatan komunikasi efektif. 3, peningkatan keamanan obat. 4, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kelima adalah pengurangan resiko infeksi. Keenam, pengurangan resiko pasien jatuh. Hal yang pertama adalah penting sekali kita melakukan cek and recheck sebelum melakukan penanganan pada pasien. Identifikasi. Benar pasiennya. Bisa aja ada pasiennya namanya sama, Asep dan Asep. Lebih suka, lebih enak pasien disapa namanya. Sehingga biasakan kalau kita mau melakukan penanganan pada pasien, menanyakan nama langsung. Maaf, dengan Ibu Rina, ya betul Pak. Secara psikologis juga pasien merasa nyaman gitu. Karena hal yang paling banyak terjadi itu karena ketidaktepatan pasien. Pasien salah obat karena salah nama. Ini 6 sasaran keselamatan pasien. Ya. Makanya dalam prinsip benar obat pun ada yang pertama adalah benar pasiennya, benar obatnya, dosisnya, waktunya, caranya, dan dokumentasinya. Dan ini adalah 7 langkah menuju upaya keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, di antaranya adalah ini yang penting. Safety culture, awareness. Kunci utama daripada suksesnya upaya keselamatan pasien adalah dimulai dari kesadaran dulu. Walaupun dipaksakan dengan kedisiplinan. Kesadaran itu boleh dipaksakan dengan tujuan positif. Dengan pemaksaan berupa adanya peraturan. Maka lambat laun akan habitual, akan terbiasa. Ya. Yang kedua adalah, nah ini, komitmen dari pimpinan. Bangun komitmen. Yang ketiga ini, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan manajemen resiko. Yang keempat ini, membawakan sistem pelaporan, jadi setiap ada eksiden, jangan dibiarkan, laporkan dan eksekusi. Sehingga menjadi pembelajaran tidak akan terulang kembali. Nah ini. Dan ini yang penting, adanya komunikasi yang utuh dan efektif dengan pasien. Kita harus mendengarkan, juga memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Kesalahan sering terjadi karena kurangnya komunikasi. Dan ini, mau belajar terhadap kesalahan. Dan yang 7, melakukan implementasi sistem kesehatan kerja dan keselamatan pasien dengan baik. Ini yang sering terjadi. Jangan terbiasa menyalahkan orang lain. Biasakan kita melakukan introspeksi. Apa yang salah? Apakah tindak kita sudah benar atau tidak? Paling tidak tadi, kita sudah menerapkan prinsip standar kompetensi dengan baik. Nah ini. Mau belajar daripada kesalahan. Pasien puas, kita sejahtera. Karena dengan pasien puas, orang akan mencari kita. Ini prinsip upaya marketing sebagai bagian daripada pasien safety. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan. Nanti. Bapak izin. Ya, silahkan. Dela. Silahkan. Ya Pak, izin bertanya ya Pak. Ya. Terkait materi yang tadi tuh, KTD, kejadian yang tidak diharapkan. Betul. Nah, jika terjadi di rumah sakit tuh Pak, pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan rumah sakit terhadap pasien atau keluarganya? Tentunya kita melakukan penelusuran dulu. Presumption to be innocent. Praduga tak bersalah. Tadi kita tidak langsung menyalahkan siapa. Maka paling tidak kita akan melakukan advokasi baik kepada pasien maupun kepada karyawan kita. Sehingga akan muncul salahnya di mana. Sehingga di sini ada komite. Salah satunya kan ada di rumah sakit, ada K3 rumah sakit atau P2MP, ya kan, bagian yang melakukan penjamin mutu keselamatan pasien. Juga ada pihak ruangan yang langsung berhubungan dengan pasien. Paling tidak kita mengadvokasi, mengawal baik pasiennya maupun karyawan kita dengan presumption to be innocent.
Kemudian dicari solusinya dan diuraikan benang kusutnya sehingga akan kelihatan kesalahannya di mana. Tentunya bila ada kesalahan maka kita harus melakukan responsibilitas pertanggungjawaban kepada pasien. Itu Del. Oke? Ya. Boleh saya bertanya satu saja? Ya. Marcela hadir? Marcela. Hadir, Pak. Coba on cam. Marcela, tadi yang sudah saya sampaikan, boleh disampaikan kembali apa yang disebut dengan upaya pasien safety? Baik, izin menjawab ya, Pak. Ya. Jadi, adalah upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan tujuannya untuk meningkatkan derajat pasien serta semua orang yang berinteraksi di rumah sakit. Jadi tidak hanya ada pasien, tapi ada pengunjung, nakes, dan karyawan rumah sakit. Jadi singkatnya, pasien safety adalah indikator berkualitasnya pelayanan rumah sakit. Seperti itu, Pak. Baik, saya kasih apa nih? Giveaway. Baik, terima kasih teman-teman yang luar biasa. Nanti tolong saya sudah drop ini di Google Form. Ya, nanti saya kirimkan di LMS ya. Tolong nanti diisi ya. Untuk Google Form-nya diisi. Baik, tadi luar biasa Sela ya sudah menjawab pertanyaan saya. Cukup paham ya tentang pengertian pasien safety bahwa pasien safety itu merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, tetapi dalam pelaksanaannya tidak hanya pasien, tetapi juga menyangkut keselamatan petugas atau karyawan, pengunjung, dan semua orang yang terlibat di rumah sakit ya. Oke itu. Dan yang kedua bahwa perlu saya sampaikan kembali, dengan menegakkan pasien safety sama saja dengan kita menjaga mutu pelayanan. Bila pasiennya puas, safety-nya baik, maka kredibilitas pasien naik, otomatis pasien akan datang berbondong-bondong kepada kita. Ujung-ujungnya adalah welfare, sejahtera. Maka dengan demikian, K3 rumah sakit tidak lagi hanya sebagai kelengkapan untuk menggugurkan syarat atau kewajiban akreditasi saja. Tetapi pimpinan, manajemen, semua karyawan punya kesadaran yang sama bahwa hidup matinya pelayanan tergantung daripada mutu pelayanan. Salah satunya adalah pada aspek yang berhubungan dengan upaya keselamatan pasien. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti rekan-rekan materi boleh dilihat kembali. Saya sudah Dropbox di dalam link LMS kita. Nanti juga ada soal yang harus diisi, silahkan rekan-rekan memberikan uraian terhadap soal tersebut dan dikirimkan kembali di LMS sesuai dengan due date yang sudah saya tetapkan di LMS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak berkenan, boleh saya akhiri? Boleh? Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan yang mau live. Makasih Bapak. Sama-sama. Jangan lupa ya di LMS-nya ya. Oke. Saya izin out ya dari Zoom. Iya Pak. Baik, Bapak.